Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 387. Anda juga perlu meminta maaf. Saya punya rencana untuk berurusan dengan dua orang ini. Tapi saya kekurangan orang. Jika Tuan Ye bersedia, Anda dapat meminjamkan saya beberapa orang yang kejam. Kata Huang Tingting, sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Ye Yunfan bisa mendapatkan dukungan dari semua kerabat keluarga Ye dan melawan Ye Yunlan. Dia pasti memiliki banyak kekuatan abu-abu yang dia miliki. Dia orang yang kejam. Lalu aku kenal beberapa teman yang melakukan bisnis serupa di waktu luang mereka. Ye Yunfan berkata dengan tenang. Maksudku, apakah kamu mengerti? Tentu saja Huang Tingting mengerti. Orang bisa memberikannya, tapi dia harus mengeluarkan uang untuk menyewanya. Dia tidak peduli tentang ini. Sebagai putri tertua dari keluarga Huang, dia punya banyak uang, setuju. Ye Yunfan memandang Huang Tingting di depannya dan sedikit mencibir di dalam hatinya. Wanita bodoh, biarkan dia membayar seseorang untuk mengambilnya sendiri. Dengan cara ini, jika terjadi sesuatu di masa depan, Ye Yunfan hanya bisa mengatakan bahwa bawahannya lah yang mengambil alih pekerjaan pribadi demi uang, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, kebetulan saya memiliki seseorang di sini yang dapat membantu Anda. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya terlebih dahulu. Ye Yunfan mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Keluar, Huang Tingting terkejut. Dia sudah lama berada di sini dan bahkan tidak menyadari ada orang lain di sini. Jie, terdengar tawa serak dan suram. Dari sudut gelap di samping, sesosok tubuh tua dan bungkuk keluar. Cahaya menerpa wajahnya sedikit demi sedikit, memperlihatkan penampilannya. Orang ini ternyata adalah Mu Yuan yang mencoba menculik Xie Jing di kota Di. Namun, kini Mu Yuan tidak lagi berpenampilan kekanak-kanakan dengan rambut hitam dan wajah kemerahan seperti itu. Sebaliknya, wajahnya pucat, kulitnya keriput dan kasar seperti batang pohon, dan dia tampak seperti akan mati. Halo, Nona Huang, Mu Yuan menyapa dengan senyuman selembut mungkin. Hanya saja penampilannya saat ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sangat menakutkan. Huang Tingting mau tidak mau mundur setengah langkah. Ini adalah... Kamu bisa memanggilnya tuanmu saja. Dia adalah salah satu muridku. Ye Yunfan memperkenalkannya dengan santai. Kemudian, dia melirik ke arah Huang Tingting. Meskipun aku tidak peduli dengan hidup dan matimu, aku senang melihat masalah ini membuahkan hasil. Jadi aku ingin mengingatkanmu bahwa Ye Yan tidak sederhana. Tuanmu ada di dalam dirinya. Tangan, menderita kerugian besar. HMPH, Tuan Ye tidak perlu mengatakannya dengan baik. Saya dikalahkan secara menyedihkan di tangan pria bernama Ye itu. Bahkan bawahannya yang telah berbisnis selama bertahun-tahun dibunuh olehnya. Dan berkata dengan gigi terkatup. Untungnya Pak Tua, saya selalu takut mati. Jadi saya membuat persiapan terlebih dahulu. Sehingga saya bisa bernapas lega. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik ke arah Huang Tingting. Jadi, gadis kecil,
Saya menyarankan kamu untuk tidak terlalu ceroboh. Huang Tingting hanya mengangguk acuh tak acuh. Dilihat dari penyelidikannya sendiri, Ye Yan hanyalah seorang pecundang yang bernasib buruk. Bagaimana mungkin seorang pengecut yang sedang menunggu kematian di keluarga Xie dan menjadi bahan tertawaan bisa mampu? Melihat Mu Yuan tampak seperti dia akan mati, dia tidak ingin memikirkan ahli yang mampu. Oleh karena itu, aku ragu dengan kata-kata Mu Yuan, dan lebih merasa bahwa lelaki tua ini mungkin sengaja berbicara keras tentang Ye Yan demi mempromosikan dirinya. Namun, orang tersebut diperkenalkan oleh Ye Yunfan, dan bahkan jika Huang Tingting punya ide, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia hanya tersenyum sopan dan berkata, "Kalau begitu saya berharap tuanmu berbuat lebih banyak." Mata Mu Yuan memancarkan kebencian yang dalam. Semua kerja kerasku selama hidupku telah dirusak oleh Ye Yan itu. Kalau bisa, aku pasti akan mengupas otot-ototnya dan membiarkannya mati kesakitan. Meskipun dia belum mati, biaya dari teknik terlarang untuk melarikan diri dari kematian ini juga sangat tinggi. Itu sebabnya dia menjadi seperti ini, dan saya khawatir dia tidak akan hidup beberapa tahun lagi. Kebencian ini seperti gunung dan lautan. Yang paling membuat Mu Yuan frustrasi adalah dia tidak berani menggunakan ilmu Feng Shui yang dia kuasai pada Ye Yan. Dia sudah dengan gegabah menghitung nasib Ye Yan sebelumnya, tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Tidak ada cara lain untuk membalas dendam. Saya hanya bisa bergabung dengan murid Ye Yunfan dan menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam saya sendiri. Huang Tingting sedikit puas sekarang. Jika tidak ada yang lain, hanya untuk kebencian ini, orang tua itu bisa menggunakannya. Dia tidak bisa menahan senyum dingin. Ye Yan, Xie Jing, tunggu saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bangga padanya terlalu lama. Dalam perjalanan pulang, semua orang terdiam. Qin Fanglan meringkuk di kursinya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya mengembara, menatap Xie Jing dari waktu ke waktu. Tapi Xie Jing seperti patung, menatap kosong keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xie Chengqian menghela nafas satu demi satu. Video Zhang Chuxue secara langsung mengungkapkan kebenarannya. Baik Xie Jing maupun Xie Chengqian merasa sulit mencerna berita tersebut untuk sementara waktu. Sampai kembali ke Villa Junshan, Ye Yan, "Aku ingin bicara dengan ibuku sendirian," kata Xie Jing tiba-tiba. Ye Yan tertegun sejenak, mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mungkin, sekaranglah waktunya Xie Jing berbicara dengan Qin Fanglan. Setelah Ye Yan pergi, Qin Fanglan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, "Xiao Jing, bukan itu yang terjadi. Aku terpaksa." "Mama," Xie Jing menyelanya, "entah kamu dipaksa atau apapun, kamu melakukan ini untuk mengincar Ye Yan sejak awal, kan?" Ekspresi wajah Qin Fanglan berubah. Dia merasa bersalah karena telah menipu putrinya. Namun ketika menyangkut perbuatannya pada Ye Yan, Qin Fanglan tidak berpikir ada yang salah sama sekali. Dia tiba-tiba menjadi lebih kuat dan berkata dengan tatapan tajam, "Kamu sebenarnya menanyaiku tentang menantu laki-laki yang datang ke rumahmu?" "Ya, aku tidak suka Ye Yan.
Aku hanya ingin mengusir sampah ini dari rumah kita. Lalu apa yang terjadi? Ada apa, Bu? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ini penipuan, ini kejahatan. Xie Jing mengertakkan gigi dan berbicara dengan keras. Sudut mata Qin Fanglan berdiri, dan dia berteriak dengan marah. Lalu apa yang kamu inginkan? Ingin keadilan? Ingin menangkap saya? Oke, ayo tangkap ibumu sendiri. Dia tampak patah hati dan tampak seperti bajingan. Qin Fanglan, kamu. Saat ini, bahkan Xie Chengqian di sebelahnya tidak tahan lagi. Tidak peduli seberapa baik Ye Yan, dia selalu berusaha yang terbaik untuk membantu putri Anda. Tapi Anda beruntung, Anda tidak hanya tidak membantu sedikit pun, tetapi Anda juga bekerja dengan Ni. Terus terang, ini bodoh dan tercela. Ada apa denganku? Apa yang salah denganku? Apapun yang aku lakukan, kamu, orang tak berguna, tidak berhak mengkritikku. Qin Fanglan menunjuk ke arah Xie Chengqian dan berteriak seperti anjing gila. Xie Chengqian menjabat tangannya dengan marah dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Qin Fanglan mencibir, Ye Yan, hal yang tidak berguna ini, sudah berapa tahun keluarga kita membesarkannya. Aku tidak bisa membiarkan dia menderita lagi. Xie Jing menutupi dahinya, merasakan sakit kepala yang hebat. Bab 388 kembali ke kamar. Apapun yang terjadi, setidaknya kamu harus meminta maaf pada Ye Yan. Itu konyol. Apakah kamu meminta maaf dengan serigala bermata putih yang telah makan dan minum gratis selama bertahun-tahun? Qin Fanglan berteriak sekeras mungkin. Ini benar-benar memalukan baginya. Dia ingin aku meminta maaf, dan dia pantas mendapatkannya. Xie Jing tidak menyangka ibunya akan bersikap seperti itu meskipun dia telah melakukan kesalahan besar. Bu, ibu melakukan sesuatu yang salah. Ibu minta maaf pada Ye Yan, dan aku minta maaf pada Ye Yan. Itu hanya permintaan maaf. Bukankah sulit? Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tekad, jika kamu tidak bisa melakukan itu, keluarlah. Qin Fanglan duduk di tanah dan menangis dengan keras. Xiao Jing, kamu adalah putriku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku sebagai orang luar? Xie Jing mengertakkan gigi dan berkata, Ye Yan adalah suamiku. Meskipun hanya namanya, dia adalah anggota keluarga Xie. Kali ini, dia sangat marah. Kamu mencoba memaksaku sampai mati. Qin Fanglan menangis beberapa kali lagi, lalu mengambil pisau buah di mangkuk buah. Oke, kalau begitu aku akan mati untukmu. Saat dia mengatakan ini, dia memberi isyarat untuk menggaruk lehernya. Xie Chengqian bergegas dan menahannya, dan mereka berdua berkelahi. Xie Jing merasa sangat lelah. Bu, jika ibu terus seperti ini, kapan keluarga ini akan damai? Dia mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Ketika Xie Jing keluar, Qin Fanglan mendorong Xie Chengqian menjauh dan melemparkan pisaunya ke samping. Kamu, Xie Chengqian sedikit tercengang. Apa yang kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk mengatakan sepatah kata pun untuk istrimu sendiri sekarang. Sampah.
Qin Fanglan berteriak pada Xie Chengqian. Xie Chengqian tertegun untuk waktu yang lama, lalu duduk terpuruk dan menghela nafas. Tapi menurutku Xiao Jing benar. Diam, Qin Fanglan memberinya tatapan tajam. Lalu dia melihat ke pintu tempat Xie Jing pergi. Dengan tatapan matanya yang membuat Xie Chengqian merasa aneh dan takut. Tidakkah menurutmu, Xiao Jing sudah berubah? Dia mengertakkan gigi dan berkata, dia sebenarnya sedang melindungi Ye Yan yang pengecut itu. Ye Yan sudah menjadi pusat perhatian hari ini, jadi tidak pantas menyebutnya pengecut, kata Xie Chengqian lemah. Aku bilang dia pengecut dan dia pengecut. Dia ingin aku mengenalinya, kecuali dia menjadikan Xiao Jing orang terkaya di Dongling dan juga memberiku hadiah 1 miliar yuan. Selama bertahun-tahun, Xie Chengqian selalu takut dan sabar terhadap wanita ini. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, dia merasakan ejekan dan rasa jijik. Biarkan Xiao Jing menjadi orang terkaya di Dongling, Anda juga ingin hadiah 1 miliar yuan? Pernahkah wanita ini mengira Ye Yan membutuhkan pengakuannya? Saat ini, orang dapat menjalin hubungan dengan orang-orang dari 3 keluarga kaya. Pengakuan Qin Fanglan bukanlah apa-apa. Tapi Xie Chengqian sudah terlalu lama bersikap lembut, jadi semua pikirannya tertekan di dalam hatinya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Yan berjalan mengitari area villa dan kembali ke rumah. Qin Fanglan dan Xie Chengqian ada di dalam kamar dan tidak keluar. Baru setelah makan malam, wanita itu muncul. Wajahnya gelap, seolah-olah seseorang berhutang jutaan padanya. Xie Jing juga tetap diam. Ye Yan melihatnya sekali dan tahu bahwa percakapan antara ibu dan anak perempuannya mungkin tidak terlalu menyenangkan. Tapi dia tidak terkejut. Qin Fanglan adalah tipe orang yang bisa saja salah di seluruh dunia. Tapi saya benar. Ada banyak hal yang terjadi di pelelangan hari ini. Setelah makan malam, tidak ada yang mau tinggal di lantai pertama dan semua orang kembali ke kamar masing-masing. Ye Yan membuka pintunya dan tertegun. Bagaimana dengan tempat tidurmu sendiri? Di mana tempat tidurnya? Di mana pakaiannya? Seluruh ruangan itu bersih seolah-olah belum pernah ada orang yang tinggal di sana. Bibi Liu, di mana barang-barangku? Ye Yan mau tidak mau bertanya dengan suara keras. Bibi Liu di lantai pertama menjawab, Nona Xie meminta saya membersihkannya untuk Anda. Ye Yan agak bingung. Bukan. Mungkinkah setelah ibu dan putrinya mengobrol sepanjang hari, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk mengusirnya? Saat ini, Xie Jing berkata dengan dingin di dalam kamar, jika kamu masih tidak ingin kembali, maka saya dapat meminta Bibi Liu untuk mengembalikan barang-barangmu. Ye Yan perlahan membuka mulutnya dan kemudian mengerti. Segera, senyuman tak terkendali muncul di wajahnya. Tidak, aku tidak ingin tinggal di ruangan rusak ini lagi, Ye Yan berkata sambil tersenyum. Xie Jing adalah istrinya apapun yang terjadi, dan Ye Yan sangat senang melihat hubungannya mudah dengannya. HMPH, dengan mendengus dingin, wajah Qin Fanglan menjadi pucat, dan dia membanting pintu.
Ye Yan tidak peduli dan berjalan ke kamar tidur utama dengan langkah cepat. Kemudian, dia melihat trotoar di tanah. "Kamu Yan, apa yang kamu lihat? Senang membiarkanmu masuk ke dalam rumah. Tapi kamu masih ingin tidur." Xie Jing mengangkat alisnya dan berteriak. "Bagaimana mungkin?" Ye Yan berkata di luar kemauannya. Xie Jing mendengus pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sangat marah dengan sikap Qin Fanglan hari ini sehingga dia meminta Bibi Liu untuk memindahkan tempat tidur Ye Yan kembali. Dua orang berbaring. Ye Yan, Xie Jing membuka mulutnya dengan ragu-ragu. Sebenarnya dia ingin meminta maaf kepada Ye Yan atas nama ibunya. Tapi dengan kepribadiannya yang selalu kuat, dia tidak bisa mengucapkan kata maaf. Ye Yan juga tahu apa yang akan dia katakan dan tersenyum. "Istirahatlah lebih awal. Mulai besok, kamu mungkin sangat sibuk." Xie Jing terdiam beberapa saat, dan akhirnya menjawab dengan lembut. Malam yang hening." Keesokan harinya, Xie Jing pergi ke rumah Xie, dan Ye Yan juga pergi ke klinik seperti biasa. Masuk akal kalau dengan kekayaan dan situasi Ye Yan saat ini, dia tidak perlu pergi ke Limingcheng untuk memberikan perlindungan apapun. Namun belakangan ini warga sekitar mengetahui bahwa di klinik tersebut terdapat dokter ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit dengan obat, sehingga masih banyak masyarakat yang memeriksakan diri ke dokter setiap hari. Bagi Ye Yan, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan bakat sebenarnya adalah impian awalnya yang ingin ia wujudkan. Jika bukan karena masalah kakek kedua, dia sebenarnya ingin membuka ruang pengobatan sendiri, merawat orang setiap hari, dan membantu dunia dengan pot gantung. Sekarang, meski ada banyak hal yang menghambatnya, Ye Yan akan tetap pergi ke klinik dan bekerja sebagai dokter biasa kapanpun dia punya waktu luang. Mobil melaju setengah jalan dan naik ke jembatan. Saat dia melewati sebuah truk, tiba-tiba truk itu kehilangan kendali dan menabraknya dengan keras. Itu terjadi tanpa peringatan. Orang biasa tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Dia akan terlempar dari jembatan, menyebabkan kecelakaan mobil dan kematian. Namun energi batin yang diwariskan Ye Yan memberinya refleks yang jauh lebih unggul daripada orang biasa, dan Mercedes-Benz G yang diberikan oleh Lin Xiaoyu juga memiliki performa penanganan yang sangat baik. Ye Yan tiba-tiba menginjak rem, memutar kemudi di tangannya, dan nyaris menghindari truk berat itu. Truk itu menyerempet pagar pembatas, melaju dengan semburan bunga api, dan melarikan diri. Ye Yan sedikit mengernyit. Ketika pengemudi biasa menghadapi situasi seperti ini, dia akan berhenti dan melihat-lihat, namun kini truk ini sepertinya takut ditangkap olehnya dan buru-buru menembaknya. Apakah Anda menargetkan diri Anda sendiri secara spesifik, tapi dia sangat yakin tidak ada seorang pun yang mengawasinya sejak dia meninggalkan rumah? Apalagi truk tersebut tidak ikut melewati jembatan tersebut, melainkan sudah lama melaju di atasnya. Jika seseorang merencanakannya, bagaimana dia bisa yakin bahwa dia akan berada di jalan layang dari persimpangan ini saat ini? Mungkinkah itu hanya kecelakaan? Bersambung.